raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma liridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati muallif hadzal kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan ngaji kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita akan kaji adalah kitab Safinatun Najah. Yang dikarang oleh Syekh Salim bin Syekh Samirul Hadrami dari Hadraul Maut di Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amri dhi balin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting, setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu, amalan itu akan terputus. Apanya yang terputus? Rahmatnya dari Allah akan terputus. Jadi sudah jadi budaya, sudah jadi kebiasaan ulama-ulama terdahulu, bahkan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, bahkan dicontohkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kalau yang ditulis di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya tentang Nabi Sulaiman yang mengirim surat kepada Ratu Balqis. Terus dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi, terus dilanjutkan oleh para ulama-ulama sampai sekarang. Segala sesuatu apapun harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak diawali dengan Bismillah, fahuwa abtar, maka amalan tersebut, kebaikan tersebut
perkara tersebut akan tertolak, akan terputus. Apanya yang terputus? Rahmatnya, keberkahannya akan terputus. Makanya setiap hal, setiap perkara, setiap amalan apapun harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ada juga sebagian ulama menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang memberi sekecil-kecilnya nikmat, Ar-Rahim yang memberi sebesar-besarnya nikmat. Ada juga yang menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah. Semua dikasihi sama Allah. Semua makhluk dikasihi, dari bangsa manusia semuanya dikasihi, bangsa binatang semua dikasihi, muslim muslimat dikasihi, kafirun juga dikasihi, munafikun juga dikasihi. Semua dikasihi sama Allah. Nyembah enggak nyembah dikasihi sama Allah. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim penyayang. Kalau disayang cuma golongan tertentu, yaitu muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan itu akan didapat besok di yaumil kiamah. Semua kalau Ar-Rahman dikasihi, gak peduli orang kafir, gak peduli orang muslim, semua dikasihi. Kalau Ar-Rahim khusus bagi muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Tapi besok di yaumil kiamah. Setiap hal, setiap amalan ibadah, termasuk pengarang kitab Safinatun Najah ini mengawali karangannya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Menandakan bahwa kita itu tidak punya kekuatan apapun, sehingga semua perkara, semua amalan digantungkan kepada Allah. Allah tempat bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat bersandar. Tidak ada lagi kecuali Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji tetap bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Sama juga, dalilnya juga sama.
Tentang alhamdulillah juga sama. Kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi alhamdulillah fahuwa abda. Sama. Segala amalan kalau tidak diawali dengan alhamdulillah juga terputus, sama, juga tertolak, terputus. Apanya yang terputus? Rahmatnya, barokahnya juga terputus. Makanya sampean harus juga habis bismillah, alhamdulillah. Kecuali hal-hal yang kurang baik, walaupun pada hakikatnya baik, tapi enggak baik. Hakikatnya baik, tapi kalau diucapkan juga enggak baik. Tatkala kita berada di kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi baca doa. Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Harus berlindung kepada Allah dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang kurang baik. Semua kejelekan itu asalnya dari setan. Kita harus berlindung. Di dalam kamar mandi sudah gak boleh mengucapkan apa-apa, sudah nikmati aja, sudah. Cepat-cepat kalau di kamar mandi. Jangan bawa HP. Kamar mandi bawa HP. Ditemenin sama setan nanti. Wa bihi nasta'inu, dan dengan asma Allah juga kita mohon pertolongan. Ala umurid dunya waddin, minta pertolongan atas apa? Atas urusan din awad-din, dunia dan urusan agama. Jadi kita minta pertolongan sama Allah itu urusan dunia dan juga urusan akhirat. Jadi sangat jelas di sini, setiap kita mau mengawali sesuatu apapun, entah itu urusan dunia, entah itu urusan akhirat, harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini afdolnya ya, afdolnya kalau kita ngaji diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita memuji Allah Rabbul Alamin, dan baru kita mohon pertolongan. Tentang apa? Tentang dunia dan akhirat, tentang urusan dunia dan urusan agama. Wassallallahu wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepada siapa?
ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Semoga Allah memberi rahmat, memberi sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin, sebagai penutup para nabi, wa alihi, dan juga diberikan pula salawat berserta salam kepada keluarganya Kanjeng Nabi, wa sahbihi, para sahabatnya Kanjeng Nabi ajmain, semuanya. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, keselamatan dari Allah, kita harus menjadi orang yang muttaqin. Kenapa? Kalau kita jadi orang muttaqin, Kanjeng Nabi pernah berikrar bahwa kullu taqiyyin ali Muhammadin, setiap orang yang bertakwa adalah keluargaku. Setiap orang yang bertakwa adalah keluargaku, termasuk ali Muhammadin, termasuk keluarganya Kanjeng Nabi. Semoga kita termasuk yang diakui oleh Allah, diakui juga oleh Kanjeng Nabi, diridhoi oleh Allah, dan juga diridhoi oleh Kanjeng Nabi, termasuk digolongkan terhadap keluarganya, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya ajmain, kesemuanya. Setiap ada sholawat, setiap ada salam yang ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad, pasti alihi wa sahbihi, keluarganya dan para sahabatnya. Kita bisa di keluarganya ini. Sahabat, kita nggak pernah bersahabat sama Kanjeng Nabi, tapi kita mantapkan, kita yakinkan dalam hati bahwa kita bersahabat dengan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Jika kita juga bersahabat dengan sifat-sifatnya Kanjeng Nabi. Ada 4 sifat yang dimiliki Kanjeng Nabi. Pertama, siddiq, amanah, tabligh, fatwana. Yang menjadi sifat Kanjeng Nabi, yang pertama adalah siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona, cerdas. Sampai harus cerdas. Jangan dibiarkan otaknya sampai itu nganggur. Jangan sampai dibiarkan otaknya sampai itu terisi oleh hal-hal yang tidak berguna, apalagi maksiat. Harus diisi dengan ilmu. Otaknya sampai dulu diisi dengan ilmu, karena dengan ilmu bisa menjadi penerang, bisa menjadi petunjuk dalam sampean melangkah, dalam sampean mengarungi hidup ini. Karena ilmu itu adalah nur. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Beda antara orang yang cerdas sama orang yang bodoh, itu beda. Orang yang punya ilmu dan orang yang gak punya ilmu itu beda. Kelihatan dari wajahnya kelihatan.
orang ini berilmu dan orang ini yang tidak berilmu itu kelihatan. Kelihatan dari apanya? Nur, dari cahayanya yang memancar dari jiwanya yang penuh dengan cahaya. Jiwanya itu penuh dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya ilmu. Kalau orang yang nggak punya ilmu, nggak punya cahaya, suram wajahnya, nggak ada nur di jiwanya, tidak memancar ke wajahnya, tidak memancar ke kelakuannya, ke kehidupannya, kesehariannya, tidak memancar nur dari jiwanya, jadi suram. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali itu dari Allah Aliyil Azim, yang maha tinggi dan maha agung. Kita bisa ngaji, kita bisa ibadah setiap hari full, kita bisa berjamaah 5 waktu full, kita bisa qiraatil Quran, tadarusan tiap maghrib, tiap subuh misalnya. Jangan sangka itu kekuatan dari kita, bukan. Itu kekuatan dari Allah. Kita digerakkan, hati kita digerakkan oleh Allah dengan kekuatannya. Kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa istiqomah, sholat berjamaah, ngaji, sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah. Kita istiqomah membaca zikir, kita istiqomah membaca istighfar, kita istiqomah menjaga wudhu, kita istiqomah bersedekah setiap pagi, kita istiqomah mengaji Al-Quran, mengaji kitab. Itu semua karena kekuatan dari Allah. Yakini itu, tanamkan di dalam jiwanya sampean, di dalam hatinya sampean. Kalau kita tidak digerakkan oleh Allah, tidak diberi kekuatan oleh Allah, kita tidak akan bisa melakukan semua itu. Ibadah kita tidak bisa, bekerja tidak bisa, diberi rahmat, diberi berkah ngajinya, itu semua karena Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Diberi kesempatan, kita pergunakan kesempatan itu. Diberi kesehatan, kita pergunakan kesehatan itu. Jangan ditidurkan ya, jiwanya sampean itu jangan ditidurkan. Bangkit. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut seperti sampean itu. Kalau termasuk ya muzammil itu orang yang berselimut, orang yang selalu tidur. Qumil laila, bangkit, bangun. Bukan cuma di Indonesia Raya ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Bangkit untuk apa? Qumil laila, untuk apa? Untuk sholat. Sholat apa? Tahajud. Qumil laila illa qalil.
qalila. Hanya sedikit yang memenuhi panggilan Allah, hanya sedikit. Sampai diajak sama Allah, ayo ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut, yang nyenyak dalam tidurnya, bangkit, qumil lail, bangkit dari tidurmu, bangkit dari tidur malammu untuk mengerjakan sholat tahajud. Tapi kata Allah, illa qalil, hanya sedikit yang memenuhi ajakanku, yang memenuhi panggilanku, hanya sedikit. Makanya tatkala sampean diberi kesempatan sama Allah, diberi kekuatan sama Allah untuk bangkit di waktu malam, berarti sampean termasuk hamba Allah yang dipilih, termasuk hamba Allah yang pilihan sampean itu. Makanya harus alhamdulillahirabbil alamin. Harus bersyukur karena kita termasuk hamba Allah yang dipilih. Kalau nggak dipilih, ya nggak akan bangkit sampean. Akan tertidur jiwanya sampean, termasuk raganya sampean akan tidur. Kalau sampean dipilih, bangkit, jiwanya bangkit, raganya bangkit, semangat sampean mengarungi hidup ini, semangat karena hidupnya sampean diberkahi sama Allah. Kalau hidupnya sampean nggak diberkahi, sama seperti hewan, makan, tidur, buang hajat, sudah, bekerja lagi, makan lagi, tidur lagi, bekerja, sama kayak sapi gitu. Sapi gitu, dipekerjakan di sawah, makan, buang hajat, tidur, sama. Jadi kalau mau disejajarkan dengan sapi, ya monggo, ditidurkan jiwanya, juga raganya. Kalau raganya sudah sering tidur, jiwanya akhirnya juga tidur. Karena raganya itu apa kata jiwanya? Kalau jiwanya sudah tidur, raganya juga tidur. Padahal diingatkan sama Kanjeng Nabi, an-naumu ahul maut. Tidur itu saudaranya mati. Jadi tidur itu saudaranya kematian. Udah, sampean sudah kursus berarti privat. Memprivatkan diri untuk cepat-cepat mati. Bangkit ya, bangkit. Itu sebuah doa yang tersembunyi, doa yang sir, agar kita dipanjangkan umur kita oleh Allah. Akhir-akhir ini banyak ulama-ulama kita yang diwafatkan oleh Allah, menandakan rahmat dari Allah berupa ilmu dicabut. Kalau sudah banyak ilmu-ilmu yang dicabut dengan diwafatkannya ulama-ulama, tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat. Makanya bermohon kepada Allah, bermohon urusan apapun, urusan dunia, urusan akhirat, bermohon hanya kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, kita menjadi hamba pilihan. Bersyukur kepada Allah karena kita termasuk hamba yang dipilih. Syukur ya. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka akan ditambah kenikmatan-kenikmatannya Allah itu akan ditambah. Nikmat-nikmatnya Allah itu akan ditambahkan kepada sampean. Berupa apa? Bisa berupa rahmat,
keberkahan, hidupnya sampean diberkati, ilmunya sampean diberkahi, pekerjaannya sampean diberkahi. Kalau sudah hidup kita diberkahi, pekerjaan kita diberkahi, kita mencari ilmu juga ilmu kita diberkahi, sudah pasti kita itu akan selamat dan bahagia. Selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saatnya ini sampean. Saatnya sampean sekarang ini. Dulu enggak sempat sampean menuntut ilmu tentang din, ilmu tentang keagamaan. Ya sekarang ini. Walaupun hanya sedikit enggak masalah. Tapi berkah. Ilmunya sedikit tidak masalah. Tapi berkah. Sedikit diamalkan, itu mendatangkan keberkahan dalam hidupnya sampean itu. Kita ngaji ini niatnya hanya mencari ridha Allah. Sekarang ini kapan lagi? Sampean kalau sudah kerja nanti sudah keluar dari amalnya, sudah lulus kuliahnya pulang cari kerjaan dekat rumahnya, sudah nggak ngaji lagi, ngaji online Pak, kan ada di YouTube Pak. Jadi keberkahannya kurang kalau ngaji online itu, nggak ada rasa, nggak ada ikatan emosional, ikatan keberkahan, ikatan cinta, itu tidak ada. Jadi kita harus awali hal apapun, urusan dunia, urusan akhirat, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Syukuri, sehingga kita sama Allah ditambah nikmat-nikmatnya berupa rahmat, berupa keberkahan dalam hidup, sehingga kita diselamatkan oleh Allah dan dibahagiakan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Kita juga doakan orang-orang tua kita, sesepuh kita, dengan perantara anaknya, cucunya yang mengaji, menuntut ilmu, juga mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya sama Allah, dirahmati hidupnya, dibahagiakan, dicukupkan rezekinya sama Allah. Yang sudah meninggal, semoga mendapat maghfirahnya Allah, kecintaannya Allah, rahmatnya Allah di alam kubur, sehingga kuburannya menjadi raudhah min riyadil jinan, menjadi taman-tamannya surga. Ada juga kenikmatan di sana, rezeki juga ada di sana. Apapun amalan yang kita kerjakan, kita semangat terhadap amalan yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, jangan lupa bahwa itu berasal dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la
astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi